Episode 35, Belanja. Saat mandi Farhat kembali teringat akan perkataan Sean, seketika kepalanya menjadi sakit karena perkataan Sean membuat Farhat seperti merasakan kembali masa lalunya yang kelam, agur. Farhat memukul dinding kaca di kamar mandi saking kesalnya. Rasa trauma akan kegagalannya membina rumah tangga kini kembali menghantuinya, sudah bersusah payah ia melupakannya, tapi Sean tiba-tiba muncul dan mengungkit masa kelam itu lagi. Selesai mandi Farhat menuju ruang pakaiannya dan ia mendapati Melisa sedang berdiri di depan lemari sambil menata baju yang berantakan. Hahaha, besok aku harus bangun lebih cepat dari Mas, biar bajunya nggak berserakan kayak gini, gumam Melisa terkekeh, ia tak menyadari kalau suaminya sedang memandanginya dari belakang. Baju yang mana ia buat Mas, yang ini, atau ini, ini saja deh, ia terlihat bingung memilih baju yang akan dikenakan Farhat. Sedang asik menata kembali bajunya, tiba-tiba Farhat memeluknya dari belakang, tentu saja Melisa seketika terkejut dan membeku dibuatnya. Mas, pakai baju dulu, ujar Melisa gugup. Ia bisa merasakan kulit Farhat yang terasa dingin karena saat itu ia hanya menggunakan handuk sebatas pinggang. Sebentar aja, pinta Farhat manja. Melisa pun hanya menganggukkan kepalanya perlahan. Tenangkan dirimu Melisa, dia suamimu, dia berhak atas dirimu, batin Melisa sambil berusaha menahan detak jantungnya yang hampir meledak. Lihat, wajahmu merah. Farhat memutar tubuh mereka ke arah cermin besar yang berada di sisi kanan ruangan. Melisa hanya tersenyum kaku ke arah cermin melihat dirinya yang sedang didekap Farhat, rasa merinding pun merayap di sekujur tubuhnya kala melihat Farhat yang telanjang dada. Kruk, perut Farhat sepertinya tidak bisa diajak kerja sama kali ini. Tuh Mas, ayo makan dulu, nanti keburu sakit lagi kayak kemarin. Melisa langsung melepaskan dirinya kemudian meninggalkan Farhat agar segera memakai bajunya, bahkan perutku sendiri tidak mendukung, rutuk Farhat dengan wajah lesu. Malam pun berlalu seperti biasa, mereka berdua masih saja kaku, baik Melisa maupun Farhat sama-sama diam sambil menatap langit-langit kamarnya, tangan Farhat sudah akan bergerak meraih tangan Melisa. Namun ia kembali teringat akan janjinya bahwa dia akan menunggu Melisa siap menjadi istrinya seutuhnya. Sabtu. Seperti biasa, Sabtu dan Minggu adalah hari libur bagi seluruh pekerja termasuk juga Farhat. Kali ini Farhat ingin menemani Melisa belanja ke supermarket untuk membeli kebutuhan dapur, sekalian mampir ke rumah orang tua. Sini biar Mas aja yang bawa tas kamu, nggak apa-apa Mas. Melisa terlihat sungkan, nggak apa-apa sayang, biar kamu nggak capek, sahut Farhat dengan senyuman lembutnya yang mempesona. Para wanita di sana pun kagum melihat Farhat yang mendorong troli sambil membawakan tas Melisa, sungguh laki-laki idaman, begitu kira-kira gumam mereka semua, apa dia istrinya? Tidak mungkin, usia mereka terlihat beda jauh, mungkin itu adik atau keponakannya, ia nggak mungkin laki-laki tampan dan matang itu mau menikahi anak kecil seperti dia, gumam mereka bergantian sambil memandangi Melisa dengan tatapan sinis. Farhat yang mendengar ocehan ibu-ibu rempong itu pun tak tahan. Sayang, kita beli ini ya, ujar Farhat sambil merangkul mesra Melisa dengan buah apel di tangan kanannya. Iya Mas. Melisa menjawab dengan senyuman manisnya, wah, ternyata beneran istrinya loh, ujar wanita rempong tadi terheran. Melisa kesana dulu ya Mas, mau cari sayuran, iya, nanti Mas nyusul. Melisa pun memilih-milih sayuran yang ia sukai. Saat akan berpindah tempat tiba-tiba seorang lelaki dengan sengaja menabrak Melisa hingga membuat keranjang yang dibawa Melisa jatuh. Maaf, saya tidak sengaja, ujar laki-laki setengah bule itu sembari membantu Melisa membereskan sayurannya. Iya nggak apa-apa, sahut Melisa tanpa melihat lelaki itu. Cantik juga istrinya Farhat, gumam lelaki itu yang tak lain adalah Sean. Ia sengaja mengikuti mereka berdua dari tadi. Sekali lagi maaf ya, saya benar-benar nggak sengaja, ujar Sean sambil menatap Melisa dengan pandangan aneh.
Melisa hanya mengangguk dan tersenyum tipis. Kenapa sayang? Tanya Farhat sambil menghampirinya, dan betapa terkejutnya ia melihat Sean di sana. Wan, ternyata kamu istrinya Farhat. Perkenalkan saya Sean, teman Farhat saat di luar negeri. Sean berpura-pura ramah pada Melisa. Setan. Melisa terheran, bagaimana bisa nama orang setan, begitu batinnya, keadaan di sana memang cukup ramai jadi Melisa tak bisa mendengar Sean dengan jelas. Farhat berpura-pura tertawa agar tak terbawa suasana. Sean. Sean, bukan setan, ujar Sean sedikit geli karena baru kali ini ada orang yang salah mendengar namanya. Ia juga mengulurkan tangannya ke arah Melisa, namun Melisa tak menjabat tangan Sean. Saya Melisa, ujarnya datar, ayo mas kita pergi. Melisa udah selesai di sini. Melisa segera menarik Farhat dari sana, karena ia sangat risih dengan tatapan anehnya. Sean. Sementara Farhat meninggalkan Sean dengan tatapan bak anak panah yang siap melesat, nggak mungkin bajingan itu kebetulan di sini rutuk Farhat kesal, sayang, kalau lain kali ketemu sama dia menghindar saja ya. Mas juga ngerasa dia aneh kan? Berarti nggak cuma perasaan Melisa aja, dia itu satu-satunya orang yang mau menghancurkan hidup Mas, hah. Katanya tadi kalian berteman. Melisa terheran mendengar penuturan Farhat. Ya begitulah, musuh yang sebenarnya tidak lebih menakutkan dibanding musuh yang menyamar menjadi teman. Berani dia mengganggu Mas akan Melisa hajar. Melisa terlihat sangat percaya diri, hahaha, memangnya kamu bisa apa dengan tubuh kecilmu ini, ujar Farhat terkekeh. Mas. Melisa menepuk bahu Farhat dengan manja, mereka pun tertawa riang bersama sambil terus membahas hal-hal receh. Dari kejauhan Sean yang memperhatikan mereka terlihat jengkel melihat kebahagiaan. Farhat, kau bisa tertawa sekarang Farhat, kita lihat saja nanti, aku akan membuatmu menangis darah lagi. Setelah berkunjung cukup lama di rumah orang tua, kini mereka kembali ke rumah dengan langit yang sudah gelap. Kamu mandi gih, biar mas aja yang bawa belanjaannya, nanti aja bareng mandinya, sahut Melisa sambil menyusul Farhat ke bagasi berniat untuk membantu Farhat membawa belanjaan, mandi bareng. Wajah Farhat langsung berbinar mendengar kalimat itu. Melisa menggigit bibir bawahnya karena menyadari sudah salah bicara, wajahnya juga merona seketika melihat ekspresi Farhat seperti itu. Biar mas aja yang gigit sini, ujar Farhat sambil memegang bibir Melisa dengan ibu jarinya, Melisa mandi duluan deh kalau gitu mas, gerah soalnya, ujar Melisa terbatas sambil meninggalkan Farhat di sana, syah, bibir mungil itu seperti sedang memanggilku. Farhat terus tersenyum sambil memandangi Melisa yang berlari masuk. Bersambung, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya.